Oke, saya lanjutkan ke contoh ya. Jadi contohnya penggunaan dari tabel kebenaran tadi. Jadi misalkan disuruh mencari tabel kebenaran dari dua proposisi majemuk ini. Jadi ada proposisi majemuk A sama B. Kita coba kerjakan yang A dulu. Jadi di A ini ada berapa proposisi? 1, 2. Hanya P sama Q saja kan? Dua proposisi berarti nanti banyak tabel baris pada tabelnya itu ada 4. Berarti true, true, false, false, true, false, true, false untuk nilai P sama Q-nya. Selanjutnya lebih mudah saya sarankan kalau misalkan sebelum kalian membuat tabel kebenaran kalian cari di sini komponen yang kalian perlukan. Jadi di sini kita fokus yang pertama dulu. Di sini yang kita butuhkan adalah negasi P. Berarti kita buat kolom negasi P, kita hitung dulu. Negasi dari P. Negasi dari P berarti lawan dari P. Kalau P-nya true, true, false, false, berarti di sini nanti lawannya berarti adalah false, false, true, true. Nah, selanjutnya kita butuh ini konjungsi dari negasi P sama Q. Berarti konjungsi dari negasi P sama Q. Jadi kita fokus sama negasi P konjungsi Q. Berarti ini sama ini. Negasi P. Kalau konjungsi tadi kan akan bernilai benar jika keduanya benar. Berarti kita cari di sini yang nilainya keduanya benar itu yang mana? Nah, pada baris ketiga. Ini kan? Berarti di sini true, selain itu false. Berarti di sini false, di sini false, di sini juga false. Nah, selanjutnya di sini kita ternyata butuh P konjungsi Q. Sebelum kita negasikan ya, berarti kita butuh P konjungsi Q dulu. P konjungsi Q, berarti kita fokus ke P sama Q. P sama Q, misalkan, berarti kalau P sama Q, jadi kita fokusnya ini aja. 1, 2. Berarti P sama Q, kalau konjungsi tadi kan kalau true, true nilainya true. Selain itu false kan. Di P sama Q yang keduanya true itu ada di baris pertama. Berarti di sini nilainya true. Kemudian di sini false, false, false. Ya kan? Oke, selanjutnya kita negasikan. Karena kita butuh negasi P konjungsi Q. Kita negasikan berarti lawannya dari P dan Q kan? Berarti lawannya adalah false, true, true, true. Seperti itu. Oke, kalau sudah, berarti kita fokus langsung kita buat disjungsinya. Disjungsi antara negasi P dan Q sama negasi P dan Q. Berarti kita fokus ini yang pertama, ini yang kedua. Ya kan? Kalau disjungsi tadi kan akan bernilai false jika keduanya false, selain itu true. Jadi kita fokus cari yang true, atau kita satu-satu juga boleh, nggak apa-apa. False, false berarti hasilnya adalah false. Kemudian false, true hasilnya adalah true. Oke, true. Kemudian true, true berarti hasilnya juga true. False, true hasilnya adalah true. Berarti nilai kebenaran dari proposisi majemuk itu yang A itu seperti ini. Jadi false, true, true, true. Dia akan bernilai false jika keduanya true. Selain itu akan bernilai true. Paham? Berarti kalau pernyataan pertama dan kedua bernilai true untuk kalimat majemuk ini, kita masukkan misalkan nilainya keduanya benar, maka hasilnya malah nanti akan salah. Tapi kalau misalkan kita masukkan salah satunya benar, berarti nanti malah hasilnya akan benar. Ataupun kalau misalkan kita inputkan datanya false, maka hasilnya akan benar. Untuk nilai kebenaran dari proposisi majemuknya ini. Oke, paham? Selanjutnya, untuk yang B itu kan ada tiga proposisi kan? P, Q, R. Berarti ada 3 proposisi. Kalau 3 proposisi berarti ada berapa baris ya nanti tabel kebenarannya? Nah, berarti akan ada 8 baris berasal dari 2 pangkat 3. Ada 3 proposisi kan?
berarti 8. Terus cara membuatnya gimana, Bu? Berarti kan 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 ada 4 true, 4 false. Kemudian 4-nya dibagi 2, hasilnya ada 22. Berarti 2 true, 2 false, 2 true, 2 false. Kemudian 2 dibagi 2, hasilnya adalah 1. Berarti 1 true, 1 false, 1 true, 1 false, dan seterusnya. Nah, untuk kemudian yang kita cari tadi kan negasi P, konjungsi negasi Q, kemudian didisjungsikan dengan negasi R. Berarti komponen yang kita butuhkan untuk menyelesaikan ini yang pertama adalah negasi P. Berarti kita buat negasi P dulu. Kemudian yang kedua adalah negasi Q, berarti kita buat negasi Q. Kemudian kita konjungsikan negasi P sama negasi Q ini. Kemudian yang selanjutnya adalah negasi R. Kita buat. Baru kita nanti gabungkan antara ini 1 sama 2, kita hitung bentuk disjungsinya. Bisa dicoba sendiri, oke? Nah, selanjutnya untuk implementasi atau contoh penggunaan dari logika AND sama OR ini. AND itu untuk konjungsi, OR itu untuk disjungsi. Itu ada di pencarian Google. Nah, contohnya ini. Kalau misalkan kalian mencari kata, beberapa kata di Google, misalkan ya, di pencarian, kalau misalkan kalian menggunakan fungsi AND, jadi bunga N buku, maka akan muncul di pencariannya itu adalah hasilnya di setiap website yang didapatkan, itu pasti ada keduanya, buku dan bunga. Tapi kalau misalkan kita gunakan fungsi OR, bunga OR buku, maka yang muncul itu adalah salah satunya saja, bunga saja, buku saja, atau bisa jadi keduanya, bunga dan buku. Oke, seperti itu. Kemudian itu sederhananya yang sering kita pakai. Kemudian yang selanjutnya bisa juga digunakan untuk coding eksperimen. Jadi untuk menentukan bahwa algoritma yang kita buat itu sudah benar untuk beberapa logika matematika. Jadi coding eksperimen. Jadi kalau misalkan kita pakai logika N, jadi kan yang namanya di pemrograman data yang digunakan itu kan harus data numerik. Artinya kalau misalkan data angka, data gambar harus ditransformasikan ke data numerik. Jadi kalau untuk coding eksperimen biasanya nilai true itu diganti dengan 1, nilai false diganti dengan 0. Nah, seperti ini tadi yang saya bilang. Jadi nggak harus true dulu, baru false. Jadi kalau untuk logika N, di sini contohnya adalah 0 dulu, artinya false dulu. Dia konsisten. Berarti kalau false, true, berarti di sini false, true. Artinya dia konsisten. Kalau keduanya true, nilainya true. Kalau selain itu, nilainya false. Nah, kalau untuk logika OR, berarti kan dia akan bernilai salah jika keduanya salah. Berarti kalau false atau 0, hasilnya adalah 0. Selain itu nilainya adalah true. Paham ya sampai di sini? Nah, selanjutnya, dalam logika matematika juga ada yang namanya tautologi, kontradiksi, sama ekivalensi. Tautologi itu apa? Kontradiksi itu apa? Ekivalensi apa? Bisa kita baca di sini. Ini sebuah proposisi majemuk itu disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Jadi artinya kalau misalkan di hasil akhir tabel kebenaran itu semuanya true, maka disebut tautologi. Tapi kalau untuk kontradiksi itu sebaliknya dari tautologi. Jadi kalau ke seluruhnya semua kasus itu false atau salah, maka dia disebut dengan kontradiksi. Kemudian dua buah proposisi itu dikatakan ekivalensi jika nilai kebenaran dari kedua proposisi majemuk tersebut adalah sama atau identik. Kemudian ekivalensi itu sendiri disimbolkan dengan ini. Jadi ada yang menuliskan P ekivalensi Q, ada juga yang menuliskan P ekivalensi Q. Tergantung bukunya. Tapi kalau saya pakai yang ekivalen yang atas ini. Oke, selanjutnya kita buat ke contoh. Ini buat tabel kebenaran untuk dua proposisi ini. Jadi ada
1 sama 2. Nah, kalau di sini berarti kan kita pecah dulu. Di proposisi yang pertama kita kan butuh P konjungsi Q. Berarti kita buat dulu P konjungsi Q-nya. P konjungsi Q berarti kan kalau true, true, itu true. Selain itu false, ya kan? Nah, selanjutnya kita negasikan. Berarti negasi dari P dan Q itu adalah false, true, true, true. Selanjutnya kita buat disjungsi antara P dengan negasi P dan Q. Berarti kita fokus ini nomor 1, ini nomor 2. Kalau dijungsi berarti kita cari yang false. Kalau false maka nilainya false. Selain itu true. Berarti kalau di sini true, di sini false, maka hasilnya adalah true. Kalau di sini true, berarti hasilnya adalah true. Kalau di sini false, di sini true, hasilnya adalah true. Kalau di sini false, di sini true, hasilnya juga true. Nah, yang seperti ini kalau hasilnya true semua, maka ini yang disebut dengan ini yang disebut dengan tautologi. Karena di semua kasus mau true semua, keduanya P-nya true, P-nya true false atau false true atau false false, hasil akhirnya itu semuanya pasti true, benar. Baik, kalau kita buat kalimat itu sebenarnya yang tautologi, jadi pasti benar di semua kasus. Mungkin nggak ya kira-kira? Nah, kalau di sini mungkin berarti ada, bisa jadi mungkin juga. Sama juga untuk pemrograman. Jadi kalau misalkan kita mau ngecek pemrograman atau logika pemrograman kita pakai kebenaran, ternyata hasilnya tautologi, berarti kalau misalkan nanti inputan kita mau benar mau salah, hasilnya pasti benar semua. Seperti itu. Itu hanya gambaran saja. Kemudian yang kedua, ini kan ada P konjungsi Q sama P disjungsi Q dikasihkan, kemudian kita konjungsikan. Untuk model yang ini kita sudah punya P konjungsi Q. Kemudian kita yang belum punya adalah P disjungsi Q. Berarti kita buat P disjungsi Q. Saya buat warna yang beda. P disjungsi Q. P disjungsi Q kan berarti dia false. Untuk kalau keduanya false, dia selain itu true. Kemudian kita negasikan. Berarti kan di sini false, 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 di sini true. Selanjutnya kita konjungsikan antara P konjungsi Q dengan negasi P disjungsi Q. Berarti P konjungsi Q ini kan satu ini dengan dua ini. Kalau konjungsi, jika keduanya benar, maka hasilnya benar. Selain itu salah, ya kan? Berarti kalau di sini true, di sini false, berarti hasilnya adalah false. Kalau di sini false, di sini false, berarti hasilnya adalah false. Kalau di sini false, di sini false, hasilnya false juga. Di sini false, di sini true, hasilnya juga false. Nah, karena di sini hasilnya adalah false semua, maka yang seperti ini itu disebut dengan kontradiksi. Jadi paham ya? Kontradiksi. Jadi kalau suatu pernyataan yang kontradiksi, mau inputannya P-nya benar-benar, benar salah atau salah-salah, semuanya itu pasti hasilnya jadinya salah. Oke, paham ya? Selanjutnya, ekivalensi. Jadi buktikan bahwa kedua proposisi berikut ini adalah ekivalen. Jadi proposisi yang ini sama yang ini ekivalen. Kira-kira betul apa enggak? Kita kerjakan ini dulu ya. Sebenarnya yang depan dulu juga bisa, atau kita buat ini dulu. Kalau di sini kan kita butuhnya P konjungsi Q. Berarti kita buat P konjungsi Q-nya dulu. Di sini. P konjungsi Q, kalau true, true, berarti true. Dan itu false, false, false. Kemudian dinegasikan. Dinegasikan di sini kan berarti negasi dari P konjungsi Q hasilnya adalah false, true, true, true. Nah, selanjutnya untuk yang ini kita kan butuh negasi P, butuh P maksud saya juga butuh negasi Q. Jadi kita buat negasi dari P sama negasi Q. Berarti negasi P-nya ini adalah false,
false, true, true. Negasi Q-nya adalah false, true, false, true. Nah, sekarang kita disfungsikan. Berarti kalau disfungsikan, jika keduanya salah, maka hasilnya salah. Selain itu benar. Jadi kalau ini false, false, berarti false. Kalau false, true, berarti true. True, false, berarti true. True, true, berarti true. Nah, yang ini kalau kita lihat, di sini pernyataan pertama, di sini pernyataan kedua, karena hasil akhirnya itu sama, berarti negasi P konjungsi Q dan negasi P disjungsi negasi Q itu hasilnya adalah ekivalen. Jadi sama, identik. Oke, berarti ini kita bisa tulis negasi P konjungsi Q, negasi dari P konjungsi Q itu ekivalen dengan negasi P disjungsi negasi Q. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, kalau paham, kalau misalkan belum paham, bisa tanya-tanya ke saya, bisa via WA boleh, via email juga boleh, atau komentar di sini juga boleh di kolom komentar. Jadi saya insya Allah akan jawab sebisa saya. Kalau misalkan saya belum bisa, kita diskusi bersama-sama. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan juga subscribe jika dirasa video dari saya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.